Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca dapat menjadi sumber kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita saya ambil dari Amsal 20 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tema yang saya mau ambil adalah hidup setia. Bapak Ibu saudara-saudara, pada zaman ini ternyata begitu sulit bagi kita untuk menemukan orang yang benar-benar setia. Padahal kesetiaan adalah sebuah sifat yang bernilai tinggi di mata semua orang. Semua orang suka dan merindukan orang yang setia. Orang yang setia, dia selalu dapat dipercaya. Orang yang setia pasti dia bertanggung jawab. Orang yang setia pasti hidup jujur dan mau bekerja keras dalam melakukan pekerjaannya. Dalam semua segi kehidupan kita, orang-orang yang setia tentu akan mempunyai peranan yang penting untuk membantu meringankan pimpinannya atau atasannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesetiaan itu juga berarti dengan ketaatan. Jadi kesetiaan itu mempunyai definisi yang sama dengan ketaatan. Di dalam Alkitab, kalau kita bisa melihat, Yesus adalah pribadi, contoh kepada kita yang paling sempurna dalam hal kesetiaan. Dalam Filipi 2 ayat 5-11, dia mengatakan dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, rela mati di kayu salib dan setia kepada Tuhan. Yesus setia kepada Allah Bapanya di sorga. Yesus menjalankan perintah Tuhannya dengan setia, bahkan merelakan dirinya sampai mati di kayu salib oleh karena kesetiaannya. Kesetiaan Tuhan kepada Allah Bapanya terbukti sampai-sampai dia mati di kayu salib. Dan berbeda dengan manusia pada zaman ini. Kalau sekarang kita sulit melihat dan menemukan orang-orang yang benar setia. Orang-orang yang sanggup berlaku setia dalam kehidupannya. Belakangan ini justru kesetiaan itu mempunyai pengertian, mempunyai konotasi yang agak tersamar. Banyak orang setia karena ada motivasi tertentu di dalamnya. Banyak ada orang setia karena ada niat-niat tertentu di dalamnya. Sebagai karyawan, kita diminta untuk setia kepada pimpinan. Dan sebagai seorang pelajar, kita juga diminta setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sebagai seorang guru, kita juga diminta untuk setia melakukan tugas pengajaran kita. Sebagai seorang suami, juga kita diminta untuk setia kepada istri. Demikian juga sebagai seorang anak dan sebagai seorang murid Tuhan, kita juga diminta untuk setia. Karena kesetiaan itu mulia di mata Tuhan. Sebagai seorang pelayan, kita juga diminta setia di dalam tugas panggilan pelayanan kita. Pertanyaan kita adalah, kenapa kita harus setia? Ternyata karena sifat setia itu sangat mulia di hadapan Tuhan. Tuhan ingin anak-anaknya setia. Kesetiaan itu menunjukkan seseorang itu beriman dan takut kepada Tuhan. Sesungguhnya sifat kesetiaan adalah sifat yang diinginkan oleh Allah. Sama seperti Yesus Kristus. Setia kepada Allah Bapanya. Sampai hari ini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita orang yang berlaku setia? Setia kepada Tuhan, setia kepada sesama kita yang lain. Yakinlah, mungkin kita merasa tidak mampu, kita tidak kuat, tetapi di dalam Tuhan ada pertolongannya. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang setia.
Tuhan pasti memampukan saudara dan saya untuk menjadi pribadi yang setia demi kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti Engkau yang berlaku setia kepada Bapa di sorga, demikianlah kiranya kami boleh belajar di dalam kesetiaan Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mampukanlah kami menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.